Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak solih dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak solih, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 4, pertemuan ke-1. Nah, di pertemuan ke-1 ini yang akan kita pelajari adalah PPKN. Nanti setelah anak soli belajar, anak soli diharapkan mampu mengidentifikasi aturan dalam merawat benda. Coba anak solih dan solihah perhatikan gambar berikut. Nah, kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Ayo cermati percakapan berikut. Ini adalah percakapan Ibu Mutiara dan Udin. Ibu, mengapa kamu sedih, Mutiara? Mutiara menjawab, penggarisku hilang, Bu. Ibu bertanya lagi, mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Udin berkata, mengapa kamu sedih, Kakak? Mutiara menjawab, penggarisku hilang, Udin. Kemudian kata Udin, maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Iya, betul, warnanya merah. Maafkan aku, Kak, aku tadi meminjamnya sebentar. Kemudian kata Ibu, Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus meminta izin. Udin menjawab, iya Bu, maafkan aku Kakak. Nah, coba anak solih dan solihah. Dari percakapan antara Udin, Ibu, dan Kakak Mutiara. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa ya? Nah, tadi kan Kak Mutiara itu, kakaknya Udin tuh sedih. Sedihnya karena apa? Karena penggarisnya hilang. Nah, ternyata setelah ditelusuri, setelah ditanyakan, penggarisnya ternyata dipinjam oleh Udin. Tapi Udinnya meminjam tidak meminta izin terlebih dahulu, sehingga Kakak Mutiara menjadi sedih, menganggap bahwa penggarisnya sudah hilang, padahal dipinjam oleh Udin. Nah, anak solih dan solihah, kalau kita, nih misalkan anak solih dan solih, mau meminjam barang milik orang lain, baik itu milik ayah, ibu, kakak, adik. Nah, usahakan untuk meminta izin terlebih dahulu agar orang yang memiliki benda tersebut tidak merasa sedih dan khawatir ketika mencari bendanya yang hilang atau yang dipinjam oleh anak solih dan solihah. Nah, ketika akan memakai benda milik orang lain, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, berikut contoh aturan menjaga benda di rumah. Nah, yang pertama, menyimpan benda di tempatnya. Misalkan pisau. Pisau tempatnya di mana? Di dapur, ya. Tidak mungkin pisau disimpan di kamar. Atau misalkan seragam sekolah disimpannya di mana? Di lemari kamar. Tidak mungkin disimpannya di dapur. Ya, menyimpan benda sesuai dengan tempatnya. Kemudian, merapihkan kembali benda setelah digunakan. Misalkan nih anak solih habis nyisir tapi jalan-jalan ke depan, ke halaman depan, ke belakang. Nah, akhirnya duduklah di depan di depan TV misalkan sambil nonton TV, lupalah menyimpan bendanya, menyimpan sisirnya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau kita selesai menggunakan benda, kalau benda itu misalkan
Sisir, nah kembalikan lagi ke tempatnya. Sisir biasanya disimpan di mana? Atau biasanya remote nih, yang suka susah nyari remote, ya setelah digunakan remote jangan dibawa-bawa, remote di depan TV berarti simpan kembali di situ. Ya, merapikan kembali benda setelah digunakan, tidak disimpan di tempat yang tidak yang bukan tempatnya. Ya, contohnya tadi pisau simpan di dapur, seragam berarti di lemari. Ya. Kemudian meminta izin jika ingin memakai benda milik orang lain. Nah, seperti tadi cerita Udin, kakak Mutiara dan ibu, ya kalau kita mau meminjam benda milik orang lain, diusahakan untuk meminta izin dulu kepada pemiliknya. Kemudian menggunakan benda sesuai kegunaannya. Misalkan pensil untuk menulis. Nah, pensil bukan untuk bermain ya, misalkan digunakan untuk mencoret-coret dinding. Nah, itu tidak sesuai dengan kegunaannya. Kemudian satu lagi Ibu tambahkan, kalau kita meminjam benda milik orang lain, dikembalikan seperti semula, ya tidak dirusak, dikotorin, atau misalkan kembali dalam utuh, ya tidak hilang atau tidak rusak. Kalau kita menghilangkan benda milik orang lain atau merusak benda milik orang lain, berarti kita harus menggantinya dengan benda yang sama. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya jika memakai atau meminjam benda milik orang lain. Nah, coba anak solih dan solihah sekarang perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Nah, beri tanda centang pada perbuatan yang benar dan berikan tanda silang pada perbuatan yang salah dan tuliskan alasannya. Ini tidak ada di buku tema ya, anak solih dan solihah. Jadi nanti tugasnya ini, anak solih dan solihah lihat di sini ada 3 gambar kan. Yang pertama nih ada anak sekolah nih, anak SD ya, seumuran anak solih dan solihah. Dia bawa-bawa kapur, terus nyoret-nyoret dinding. Nah, menurut anak solih dan solihah, ini perbuatan yang benar, yang baik, atau perbuatan yang salah? Kalau misalkan ini perbuatan yang benar atau yang baik, berarti kasih tanda centang, cek. Ya, kemudian tuliskan alasannya kenapa itu termasuk perbuatan baik. Kalau ternyata ini termasuk perbuatan yang tidak baik, berarti kasih tanda silang. Kemudian anak soleh tulis alasannya apa. Ya, ini perbuatan yang salah atau yang tidak baik, alasannya karena apa. Kemudian yang kedua nih, anak-anak, ada seorang anak sedang bermain. Nah, menurut anak soleh, kalau bermain itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah ya? Kemudian yang ketiga, ini ada anak yang bermain, tapi dia mainnya sendirian. Ya, tidak ngajak-ngajak temennya. Menurut anak solih, ini perbuatan yang baik, yang benar, atau perbuatan yang salah? Kalau perbuatan yang baik, alasannya apa? Kalau perbuatan yang salah, kenapa? Nah, paham ya? Kalau misalkan masih belum paham, anak solih dan solihah boleh bertanya ke mama, ke ayah, ke bunda, ke umi, ke abi, ke kakak atau saudara yang ada di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar aturan merawat benda di rumah. Tugas hari ini, menceklis atau menyilang perbuatan sesuai dengan gambar beserta alasannya. Nah, jadi tugasnya yang ini ya, yang 3 ini. Silakan anak solih dan solihah kasih tanda centang untuk misalkan centang atau silang, kemudian tuliskan alasannya. Nah, kerjakannya di buku tulis tematik. Ya, kalau gambarnya tidak perlu digambar ya, cukup tulis misalkan untuk gambar yang pertama berarti kasih angka 1, gambar yang kedua kasih angka 2, gambar yang ketiga kasih angka 3. Pilih centang atau silang, kemudian tuliskan alasannya. Paham ya? Oke, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.